Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel saya kawan-kawan. Baik, pada hari ini saya akan memberikan tutorial ataupun cara kepada kalian, yaitu tentang bagaimana caranya mengubah HP Android ini menjadi sebuah keyboard ataupun mouse pada laptop kalian. Tentunya cara ini menjadi cara alternatif juga buat kalian yang mungkin keyboardnya itu tidak bisa digunakan sama sekali ataupun mati total. Daripada kalian ribet-ribet untuk beli keyboard baru ataupun servis, yaitu perlu budget yang lumayan banyak, sekitar 100 ribuan lebih. Mending kalian sisihkan saja uangnya buat beli jajan cilok, jajan bakso ataupun jajan seblak, asalkan jangan jajan yang macem-macem ya. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung saja ke caranya ya. Pertama-tama kita ke laptopnya dulu ya. Di laptopnya ini kalian ini harus mendownload yang namanya, bisa dilihat di sini, yang namanya mouse server ya di situ. Cara mendownloadnya sangat mudah, kalian cukup pergi saja ke Google Chrome. Ya. Nah, pada halaman Google Chrome ini kalian cukup ketik saja. Di sini sudah ada ya, tadi saya sudah mendownloadnya. Di sini cukup kalian download yang namanya download mouse server 32 bit. Nah, tapi di sini yang jadi tanda kutip adalah ini, yang mouse server ini harus disesuaikan dengan basis sistem yang ada pada laptop atau komputer kalian ya. Misalnya ada yang basis sistemnya 64 bit, 32 bit. Nah, kebetulan di sini komputer saya adalah basis sistemnya adalah 32 bit. Sebagai contoh kita buka aja dulu. Nah, di sini kita sudah diarahkan ke halamannya, sebagai contoh aja ya. Nah, tampilan downloadnya seperti ini ya, mouse server. Tapi dengan catatan tadi itu harus disesuaikan dengan basis sistem yang ada di komputer kalian, yang 64 bit atau 32 bit. Nah, di sini komputer saya adalah 32 bit. Nah, ini sebagai contoh halaman downloadnya. Dan tampilan sesudah di downloadnya adalah seperti ini ya, mouse server ya, bisa dilihat mouse server. Oke, ketika kita sudah mendownloadnya, kita sekarang pergi ke HP Android ya. Di HP Android kalian juga harus mendownloadnya yang namanya WiFi Mouse. Kita pergi ke Play Store. Kita ketikkan saja di Play Store namanya WiFi Mouse. Di sini sudah ada ya, WiFi Mouse. Kita klik saja. Nah, di sini sudah ada ya, saya sudah mendownloadnya di sini. Nah, kemudian kita bagaimana caranya menghubungkan antara mouse server dan WiFi Mouse yang ada di HP Android ini? Caranya cukup mudah. Ini tidak harus pakai data ataupun yang lainnya. Ini adalah hanya menghubungkan ke jaringan yang sama aja ya. Ketika kita sudah mendownloadnya di laptop mouse server dan di HP Android ini sudah terdownload WiFi Mouse, ini sekarang sudah mudah. Kita hanya sekarang ini caranya hanya menghubungkan ke jaringan yang sama aja. Apabila kedua aplikasi tadi di laptop dan di HP Android ini sudah terdownload, sekarang kita tinggal bagaimana cara memasangkannya. Caranya cukup mudah. Kita jadikan HP Android ini sebagai hotspot WiFi ya. Tapi ini tidak menggunakan data ya. Ini tidak menggunakan data sama sekali. Ini hanya perlu menjadikan HP Android ini sebagai hotspot ya. Kita masuk ke setelan. Kita jadikan HP Android ini sebagai hotspot. Bisa dilihat ya, sebagai hotspot. Sudah ya, ini sudah dijadikan sebagai hotspot. Kemudian kita masuk ke laptopnya. Di laptopnya seperti biasa kita searching jaringan. Nah, di sini sudah ada. Ini hotspot WiFi saya yang paling atas ya. Kita tinggal konekkan aja dengan hotspot yang ada di HP Android ini. Kita tinggal klik aja. Ini adalah hotspot WiFi yang ada di Android saya. Kita konekkan aja.
Oke, ini sudah terkonek ya dengan hotspot di HP saya. Nah, setelah connect seperti ini, kita tinggal masuk ke HP Android lagi. Nah, di HP Android ini kita tinggal buka saja aplikasinya yang namanya WiFi MOS tadi yang sudah kita download di Play Store. Nah, di sini sudah ada tampilan perangkat laptop saya namanya Oplikin PC. Kita tinggal klik aja di sini. Nah, sekarang ini sudah masuk, kita tinggal menggerakkan kursor ataupun keyboard ini di HP Android. Ini jaraknya bisa bermeter-meter sesuai jarak pandang kalian ke laptop aja. Sebagai contoh, kita lihat kursor di laptop ini. Ya, kita ini kursornya sudah bergerak sendiri. Ini jaraknya sekitar, saya coba sekitar 1 meteran. Masih bisa connect. Bisa dilihat di sini HP Androidnya agak jauh. Oke, bisa dilihat. Sebenarnya apabila kalian sudah mendownload WiFi MOS dan MOS server di laptop ini tidak hanya bisa menggunakan sebagai WiFi saja. Sebenarnya dengan koneksi Bluetooth pun ini bisa sebenarnya. Sebagai contoh, dan sebenarnya apabila kalian sudah mendownload kedua aplikasi tadi di laptop maupun Android, sebenarnya itu untuk mengkonekkannya tidak hanya melalui WiFi saja, dengan Bluetooth pun bisa. Seperti ini contohnya, kita masuk ke pengaturan Bluetooth di laptop, kita aktifkan saja Bluetoothnya, kemudian kita masuk ke Android juga, kita aktifkan juga Bluetoothnya. Kemudian kita masuk ke lainnya, setelan lainnya ya. Nah, di setelan lainnya ini bisa kita lihat ada penambatan Bluetooth. Kita centang saja, aktifkan penambatan Bluetoothnya. Nah, sudah aktif Bluetoothnya seperti ini, kita masuk lagi ke laptop. Di Bluetooth ini kita klik kanan, di logo Bluetooth ini bisa dilihat, klik kanan ya, klik kanan. Kemudian kita klik join personal area network, join personal area network. Di sini sudah ketemu perangkatnya di HP Android saya. Kemudian kita klik connect using, kemudian access point. Ini sudah sukses ya. Ini kita juga sudah bisa mengkoneksikannya dengan Bluetooth dan bisa mengontrolnya di HP kalian masing-masing. Seperti ini. Kita buka lagi aplikasi WiFi MOS-nya. Oke, bisa dilihat teman-teman, di sini kita sudah tersambung koneksi Bluetooth-nya dan HP Android di sini ya. Dalam artian antara laptop dan HP Android ini sudah masuk ke jaringan yang sama ya. Di sini kita bisa lihat, di sini sudah tersambung antara Bluetooth-nya, koneksi Bluetooth dan HP Android ini bisa dilihat juga. Misal kita mau mengetik ke Microsoft Word, sebagai contoh kita di sini mau mengetikkan huruf abjad yang ada di keyboard laptop ini ya, maaf Android ini. Bisa dilihat tidak ada ngelag sama sekali. Di sini bisa dengan lancar seperti keyboard sungguhan ya. Bisa dilihat di laptopnya. Apa yang saya ketikkan di keyboard Android ini nampak jelas di laptop juga seperti keyboard sungguhan. Sebenarnya untuk mengkoneksikan ini, apabila kedua aplikasi sudah terinstall,
dengan via kabel data pun ini bisa. Jadi hanya mengkoneksikan ke dalam jaringan yang sama. Baik, itu saja tutorial yang saya jelaskan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf, dan jangan lupa komen, like, dan subscribe.